Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi Ngobrolin movie bersama aku Liz. dan aku Tria. Di episode Ngopi kali ini kita bakal ngobrolin film Murder Mubarak. Bagus ya judulnya. Iya bagus. Apa Nah, artinya? kayak semacam perayaan atas pembunuhan Iya. gitu loh. Nah, ini tuh diperanin sama siapa dulu? Diperanin oleh Pankaj Tripathi, Sara Ali Khan, dan Vijay Varma. Film ini tuh nyeritain tentang kayak misteri pembunuhan gitu ya. Kita diajak untuk menelusuri dari banyak tokoh untuk tahu nyelidikin siapa sih di antara banyak orang ini pembunuh satu orang bernama Leo. Leo ini kayak semacam di situ tuh disebut pelatih Zumba sih dia. Iya. Pelatih Zumba yang tiba-tiba meninggal di tempat gym. Ditemuin sama ibu-ibu yang mau nge-gym pagi-pagi. Nah, datanglah seorang polisi yang kemudian menyelidiki pembunuhan ini. Nah, pembunuhan ini tuh terjadinya di sebuah klub kayak Royal Club di situ yang klubnya isinya orang-orang kaya. Semuanya. Nah, ini menariknya orang-orang kaya ini nggak kelihatan, maksudnya itu dia terlihat kaya tapi sebenarnya ada something di balik itu. Iya, jadi masing-masing punya rahasia gitu. Dan tokohnya emang banyak banget. Bingung, mana mukanya mirip-mirip. Bingungnya itu kan adegan awal pembuka itu loh. Pembuka itu menarik kan? Iya. Kayak dari awal tuh udah ada pembunuhan nih kayaknya. Iya. Tapi ternyata Bukan. Kita di prank, baru mulai udah di prank. ya, tapi pembukanya tuh bagus banget menurutku. Kayak wah, ini aku penasaran nih untuk lanjut. Di situ yang menariknya menurutku. Terus kayak agak bingung banget di awal karena emang tokohnya banyak banget. Kayak sekitar 30 menit awal tuh kayak masih pengenalan tokohnya. Kayak pengenalan tokohnya tuh bener-bener ditulis gitu loh, namanya siapa, terus julukannya apa. Kayak ada semacam julukan gitu di antara nama tengah mereka. Ada banyak dan cuman inget si Bambi itu ya, kayak si janda. Iya, si janda. Si penipu juga ada gitu-gitu. Si artis. Ya, ada beragam. Ya, adegan awal aja sih yang agak membingungkan karena banyak banget tokohnya. Kan adegan awal itu pesta ya. Besoknya pas ketika hari pembunuhan kan itu udah pada pakai baju biasa semua. Nah, itu kan bingung lagi karena mukanya tuh udah beda lagi. Aku aja bingung tuh, cewek yang jatuh itu tuh siapa tadinya. Terus besokannya dia udah kayak anak remaja. Iya bener. Tapi makin itu harus selanjutnya diikutin terus. Iya, emang harus ceritanya. fokus gitu loh nontonnya. Kayak gitu. Yes. Menurut kamu apa yang menarik? Menurutku ini ceritanya menarik. Musiknya kurang ya di sini. Biasanya kan identik sama nyanyi ya kalau India. Jadi cukup seru. Karena biasanya kan karena kebanyakan nyanyi jadi kelamaan gitu. Jadi menurutku pas deh durasinya gitu. Padat. Ya, terus alur ceritanya juga seru. Bikin kita menebak-nebak kira-kira siapa gitu. Karena emang nggak ketebak gitu loh. Ada banyak banget yang jadi suspek. Terus tuh kayak semuanya tuh emang punya motif untuk ngebunuh si Leo ini. Ada alasan karena si Leo ini ternyata megang rahasianya mereka gitu. Orang. Jadi kan pasti banyak yang nggak suka nih sama si Leo gitu. Terus karakter si Bambi itu cukup menarik, ya kan? Menarik dan membuat kita tertipu aja gitu. Aku tertipu padahal kan siapa Aras ya? Akas. Si Akas sudah bilang kalau dia tuh emang dari kecil suka nutupin apa yang dilakuin Bambi. Iya gitu. Tapi kita nggak sampai ngeh kalau ternyata tuh emang Bambi. Gitu. Menarik sih karakter si Bambi. Ya. Aku yang menarik juga tuh adegan awal yang pas nari, pas pesta itu kan kacau tuh, kacau banget. Terus ada adegan berantem, nah di berantem itu si Bambi malah nari. Iya, nah iya, itu iya. menarik.
Dan itu tuh dilihatnya dari point of view si Akash yang lihat cuman Bambi yang bisa lakuin itu, dia bilang. Kalau di tengah kekacauan dia nari. Dia santai itu aja. Keren banget di situ. Iya. Terus aku bingung si anak kecil itu loh. Kan dia dari awal tuh dia tuh nyari-nyari kucing. Terus di kesini dia nggak ada. Oh iya. Iya kan? Dia emang pembuka aja. Iya, pembuka aja kayaknya. Jadi penasaran aja tuh si anak mana gitu. Terus menariknya sih kayak emang realita ya film ini, realita di masyarakat bahwa si orang-orang kaya ini berkumpul saling menunjukkan kekayaannya. Tapi setelah diselidiki sama si polisi ini, ternyata mereka tuh kayak wow, masing-masing punya kisah yang menyedihkan ya. Apalagi kayak siapa sih, Raj kalau nggak salah namanya, bapak-bapak itu. Yang sok kaya banget, padahal ternyata dia menyedihkan sekali hidupnya. Padahal mukanya cocok jadi orang kaya. Mukanya cocok banget jadi orang kaya. Terus ketika dia ternyata orang melarat, langsung kayak kaget sih. Bajunya itu loh. Bajunya itu aja kayaknya. Beda banget gitu. Kayaknya memang di kehidupan nyata ada juga yang kayak gitu ya. Iya, banyak sih yang pura-pura kaya. Bisa jadi ini semacam sindiran deh kayaknya. Terus tuh penyelidikannya tuh juga kayak membingungkan, tapi ujungnya tuh menarik gitu kayak. Kan karena harus nyari satu nih, siapa nih pembunuhnya si Leo. Jadi si polisi ini tuh nelusurin bercabang kan. Jadi nelusurin satu-satu. Nanti kita tuh lupa gitu, kita harus nyari pembunuh Leo. Iya. Kita dibuat masuk banget ke film itu gitu. Terus satu-satu tokohnya tuh bener-bener ditelusurin tentang rahasianya, kehidupannya kayak gimana. Nah, selama penyelidikan si Bambi ini juga terlibat. Ya, ini kayak orang bener aja di situ. Dan ya namanya juga pembunuh. Pembunuh tuh emang pasti kayak selalu mendekati TKP lagi gitu untuk mengetahui perkembangan. Iya, benar-benar. Gitu. Dan kisahnya si Bambi sama Akash juga menarik kan? Ya, dari kecil ternyata mereka tuh saling suka ya. Tapi karena Akash ini bukan dari bagian dari klub orang-orang kaya, jadi Bambinya nggak mau. Tapi masih saling suka. Walaupun Bambinya udah nikah. Nggak taunya suaminya selingkuh. Iya, suaminya nggak bisa hidup bersama Bambi yang penuh kebohongan itu. Selingkuhannya sama ART-nya ya? ART iya, kayak semacam pegawai di situ. Kayak rendahan gitu loh. Ya, seperti itulah kehidupan. Hal menarik lainnya tuh si polisinya, si Bhavani ya, disebutnya tuh. Menariknya tuh karena kan ada pas dari awal dia nggak pernah pakai seragam. Ya. Terus dia bilang, terus dia digoda-godain kan pas penyelidikan itu. Ada ibu-ibu itu. Digodain sama ibu-ibu. Terus si siapa namanya asistennya Padam itu bilang, kenapa sih bapak nggak pakai seragam aja, kan biar dihormati. Terus jawaban dia, ya seragam itu membuatku berjarak pada masyarakat. Bisa jadi kalau aku nggak pakai seragam, masyarakat tuh lebih luwes ngomongnya. Itu kayak oh ya juga ya. Tapi emang bener ya. Kayak gitu. Tapi di akhir dia ternyata pakai seragam. Pas di akhir, pas dia mau ngungkap semuanya, dia pakai seragam. Itu artinya dia ingin menjaga jarak dari semuanya. Dan kerennya tuh di adegan terakhir tuh kayak dia seolah-olah cuman mancing si Akash itu ya, itu keren loh. Terus dia bilang kayak ini tuh belum apa gitu ya, baru kebenaran seolah-olah tuh baru akan terungkap gitu loh. Tapi ternyata dari awal pun dia udah ke Bambi. Iya, dia udah curiga ternyata. Dia udah ke Bambi, tapi dia nggak punya bukti untuk ke Bambi. Dia mancingnya lewat Akash. Iya, keren itu. Dia tuh awalnya kayak nggak terlihat kompeten loh. Iya, kayak seolah-olah mau menjaga karirnya aja gitu. Kayak linglung, bingung, terus awkward gitu kan ketemu orang-orang kaya. Tapi ternyata wow, dia keren. Cukup dia kompeten. Dan punya emang feeling dia tuh bener gitu. Kayak bener-bener detektif gitu. Ya. Coba. Terus di akhir, yang mana? Akhir banget. Yang kan si Akash dibebasin dong karena emang bukan dia yang membunuhnya. Dia bilang, karena si Akash ini pengacara, dibilang kan
jangan ambil kasusnya Bambi, itu akan membahayakan. Karena si bucin ini itu pasti ada kemungkinan ya. Menurut kamu kan dia nggak jawab. Menurut kamu bakal diambil nggak? Nggak tahu ya. Bisa jadi iya, tapi kalau dia dengar kata si polisi itu bisa jadi nggak, menurutku. Tapi kan karena mereka berdua bucin di awal, ya aku pikir bakal tetap diambil karena demi menyelamatkan si Bambinya. Dan bisa jadi ya. Kita nggak pernah tahu cewek lain yang dia maksud itu ada atau enggak, karena dia itu bilang dia lagi deket sama Kuhu. Nah, yang di luar kota itu. Ya, kan? Tapi kita nggak pernah diperlihatkan, atau setidaknya ada adegan Kuhu menghubunginya. Iya, karena kan dia udah lama nih jauh. Iya, kayak gitu. Tapi mungkin itu bisa jadi bohongan. Iya, kayak demi apa? Aku udah move on dari si Bambi gitu. Pura-pura gitu punya pacar baru, padahal mah enggak. Iya, seperti itu. Menarik sih, endingnya tuh kayak open ending gitu loh. Iya. Sama endingnya tuh malah kayak adegan awal lagi. Kayak si bapak itu nabrak mobil lagi kan. Nabrak mobil lagi yang gak tahu sih maksudnya apa. Iya, agak bingung sih. Iya. Aku bingung karena bapak itu semacam jago untuk ngambil simpati orang gitu loh. Dengan ngebawa-bawa padam ini. Padam si asistennya ini. Kayak seolah-olah mau cari celah. Iya, gitu dia tuh salah. Dia tuh salah kan, gak bisa parkirin mobil terus nabrak mobil orang. Tapi dia tuh bisa gitu kayak, kamu tahu nggak si padam ini tuh gini. Ini orang tuh gak jadi marah, simpati gitu. Ya kayak ngeselin sih sebenarnya. Di kambing hitamin gitu loh. Padahal dia salah. Iya. Ya, tapi terlepas dari semua itu, Murder Mubarak ini keren banget untuk yang suka kasus pembunuhan penyelidikan. Meskipun ini film India ya, tapi ini keren banget. Ya. Keren banget. Dan ini original Netflix ya. Murder Mubarak bisa disaksikan di Netflix. Dan direkomendasikan oleh kita. Skornya dari aku 4,5. Ini keren banget. Oke, kalau aku 4. Oke. Segitu aja review Ngopi kali ini. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah. Bye.